Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan pelajaran dari kitab At-Tafakkur karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Dan sekarang membahas tentang min fawaidit tafakkur, di antara faedah-faedah berfikir. Atau ada sisa sedikit kemarin, kita lanjutkan yang sebelumnya, itu tentang bagaimana biar kita bisa berfikir. Pertama, kita berlindung dari setan. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ziaratil kubur. Sekarang yang ziaratil kubur. Ziaratil kubur min ahammi al-a'mal. Ziarah kubur adalah diantara amal-amal yang terpenting, allati tusa'idu ala tafakkuril qalb, yang membantu untuk hati berfikir. Fa idza zaral abdu al-kubura, kalau hamba menziarahi kubur, tafakkara bi aini basirati, dia akan berfikir dengan mata basirahnya, mata batinnya. Wa alima anna ma'alahu ila hadil hafrah, dan dia tahu bahwa tempat kembalinya adalah ke dalam lubang kecil itu. Fayaktsuru minal a'mali shalihah, sehingga akan melahirkan amal soleh yang banyak. Dia memperbanyak amal soleh. Al-Mughits Al-Aswad rahimahullah ta'ala berkata, zurul kubura tufakkirkum, ziarahlah kubur maka dia akan membuat kalian berfikir. Ya, itu 3 resep, 3 cara, 3 kiat agar kita bisa berfikir. Berlindung dari setan, karena setan menghalangi orang untuk berfikir. Kemudian menjauhi dosa-dosa, karena dosa-dosa menggelapkan hati sehingga hati enggak mau berfikir. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Kalau kita ingat mati, kita akan mikir. Seorang akan memikirkan akibat-akibat dari perbuatannya. Jadi kalau kita berpikir akibat, kita tidak akan sembarangan dalam berbuat. Nah, sekarang faedah dari tafakkur. Qala hafizallah, laqad tanabbaha salafu hadil ummah. Para salaf umat ini, mereka sadar, mereka mengetahui tentang ila fawaidi tafakkuril azimah, faedah-faedah dari berfikir yang sangat besar, wa thamaratuhul jalilah, dan buahnya yang sangat agung. Fahatsu anfusahum, maka mereka pun memotivasi diri-diri mereka sendiri untuk berfikir, dan juga memotivasi ikhwan, saudara-saudara mereka untuk berfikir. Wa'adduhu amalan jalilan, dan mereka menganggap berfikir itu merupakan amal yang agung. Min ahamil a'mali wa afdaliha, di antara amal yang paling utama dan paling penting, dan paling utama. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin hari ini. Kebanyakan orang itu kalau ditanya ibadah itu apa, ya sholat, saum, sedekah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dohir. Adapun berfikir dikiranya bukan ibadah, enggak terbetik bahkan dalam pikiran mereka bahwasanya berfikir itu ibadah. Bagi salaf itu merupakan ibadah yang sangat penting. Kita perhatikan perkataan mereka, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Dan ini juga dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian Al Hasan Al Basri dan lain-lain dari para ulama. Mereka berkata, tafakkur sa'atan khairun min qiyami lailatan. Min qiyamin lailatan. Berfikir sesaat lebih baik daripada berdiri semalam suntuk. Salat malam. Jadi berfikir sebentar saja, satu di dalam potongan malam kita berfikir tentang Allah, berfikir tentang syariat Allah, berfikir tentang ayat-ayat Allah, itu jauh lebih baik daripada salat semalam suntuk. Jadi bisa dibayangkan ya betapa agungnya ibadah berfikir. Ya, kenapa? Karena berfikir itu menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Nanti kita lihat buahnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, rakaatani muktasidatani, 2 rakaat yang sederhana, tidak terlalu panjang. Fi tafakkurin, tapi di dalam tafakkur. Jadi 2 rakaat sambil penuh dengan pikiran, otaknya berpikir gitu ketika sholat, memikirkan apa yang dia baca. Dan termasuk tafakkur adalah tadabbur, ya, mentadabburi bacaan, mentadabburi Al-Quran dan juga zikir dan doa yang ada dalam sholat. Difikirkan, direnungkan, diresapi maknanya, dihayati. Nah, itu namanya 2 rakaat sholat di dalam tafakkur. Khairun, maka itu lebih baik min qiyami lailatin, lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Min qiyami lailatan wal qalbu sahin, sementara hatinya lalai. Jadi sholat semalam suntuk tapi hatinya tidak berfikir sama sekali, maka 2 rakaat lebih baik, atau witir ya sekaligus. 3 rakaat lebih baik daripada sholat semalam suntuk tanpa tafakkur. Jadi kalau kita tahu ibadah tafakkur ini, maka kita tidak bersemangat untuk memperbanyak jumlah rakaat saja, tapi bersemangat untuk apa? Meningkatkan kualitas walaupun 2 rakaat saja. 2 rakaat yang berkualitas lebih baik daripada kuantitas yang tidak berkualitas. Jadi penting sekali memperbagus kualitas amal. Inilah kualitas. Jadi tafakkur itu adalah ibadahnya orang-orang yang berkualitas. Dia ibadah berkualitas milik orang-orang berkualitas. Adapun orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak ngerti tafakkur, ya ibadahnya cuma memperbanyak jumlah. Udah berapa rakaat kamu sholat? 1000, 300, 23, memperbanyak jumlah tapi isinya nggak ada. Contoh kalau orang taraweh, banyak yang penting banyak, walaupun kemudian adu cepat sampai masuk rekor 7 menit 23 rakaat. Nanti ada yang lebih cepat 6 menit, lebih hebat lagi. Ini apa maksudnya nih ibadah begitu? Tidak ada contohnya dari salafus saleh. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ibadah itu bukan memperbanyak jumlah saja, tapi kualitas. Makanya sholat tarawih pelan, namanya juga tarawih. Tarawih itu roha, nyaman, istirahat. Disertai istirahat, kenapa? Karena panjang berdirinya, lama, capek, duduk istirahat. Setiap 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Makanya disebut tarawih. Kenapa panjang? Karena berfikir. Hudzaifah ketika menceritakan sholatnya Nabi SAW, dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Itu sholatnya bacaannya bukan bacaan datar biasa gitu. Di setiap tasbih beliau bertasbih dulu. Di setiap ayat tentang surga beliau memohon dulu. Setiap ayat tentang neraka berlindung dulu pada Allah dari neraka. Jadi begitu.
Jadi itu berpikir namanya. Jadi bacaan yang pelan-pelan sambil dihayati. Jadi membaca Quran juga sambil berpikir, itu penting, dan memang itulah tujuan dari diturunkan Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, dan tadabbur itu tafakkur. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, lain aqra fi lailati hatta usbih bi idza zulzilat wal qari'ah la azidu alaihima wa ataraddadu fihima wa atafakkaru ahabbu ilayya min an ahudda al-qur'ana lailati aw anthurahu nasron. Jika aku membaca dalam malamku sampai subuh dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha dan al-qari'ah, itu saja 2 surat, la azidu alaihima, tidak lebih dari 2 surat ini, ataraddadu, aku ulang-ulang terus 2 surat ini sampai berkali-kali sampai subuh, wa atafakkaru, dan aku berpikir di dalamnya. Jadi membaca Quran itu sambil berpikir, memikirkan ayat itu, bukan berpikir yang lain. Maka itu lebih aku sukai daripada aku membaca Quran 1 malam 30 juz. Aku lebih suka 2 surat ini aku resapi, aku ulang-ulang, daripada aku baca semua 1 malam. Au ansuruhu nathron, atau aku hamburkan, aku acak-acak membaca sana membaca sini, semua dibaca gitu. Ini ya pernyataan para salaf tentang tafakkur. Maka sekarang kita akan lihat di antara buah-buah dari tafakkur. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beramal, al-ijtihad fil amal. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa hadzal fikru yusmiru li sahibihil mahabbah wal ma'rifah. Dan berfikir ini akan membuahkan bagi pemiliknya cinta dan pengetahuan. Fa idza fakkara fil akhirah wa syarafiha, jika orang berfikir pada akhirat dan tentang akhirat dan kemuliaannya, wa dawamiha, dan kekalnya, wa fid dunya wa khassatiha wa fanaiha, kemudian dibandingkan dengan dunia dan kehinaannya serta fananya, asmara lahu dzalika rahbah fil akhirah, maka itu akan membuahkan baginya ambisi kepada akhirat, harapan yang besar terhadap akhirat. Wa zuhdu fid dunya, dan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu seperti enggak butuh gitu. Zuhud itu artinya tarku, meninggalkan. Dia meninggalkan dunia, meninggalkan glamor kehidupan dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia demi apa? Akhirat. Malam-malamnya rela bersusah payah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala di saat orang menikmati tidur dan mimpi-mimpinya. Siang-siangnya rela untuk saum, rela untuk berkarya membantu kaum muslimin, membela agama Allah, berjihad, bahkan berdakwah, belajar, menuntut ilmu, dan beramal amal-amal yang lainnya dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin. Di saat orang-orang siang harinya bersenang-senang, bermain-main, dan mencari kesenangan dunia semata, mereka mencari harta untuk menikmati dunia, mereka mencari kedudukan, mereka mencari popularitas. Itu kebanyakan manusia. Tapi orang yang berfikir, dia akan zuhud terhadap dunia. Dan ini buah yang luar biasa. Orang kalau nggak mikir nggak bisa zuhud. Orang kalau kurang mikir itu lebih cinta kepada dunia daripada akhirat.
Walaupun dia bisa menyatakan akhirat harus lebih kita cintai, tapi kenyataan dunia lebih dicintai. Karena kurang mikir. Dan mikir ini harus terus berulang. Bukan berarti sekali mikir kemudian seumur hidup zuhud. Nah, setiap saat kita berpikir. Setiap waktu kita menggunakan akal kita untuk mencerna hakikat kehidupan. Ketika kadang lalai dan terlena karena dilalaikan oleh setan atau hawa nafsu, maka dia berpikir kembali, diresapi kembali. Kadang-kadang untuk berpikir orang itu harus dikasih musibah dulu sama Allah. Ini lalai ini, kasih musibah. Kemudian baru dia mikir, oh iya saya terlalu lalai. Nah itu musibah, berarti teguran dari Allah. Musibah itu nikmat dari Allah agar orang itu apa? Tidak berkelanjutan dalam kelalaian. Itulah indahnya orang yang bisa berpikir. Tapi kalau orang nggak mikir, dikasih musibah malah dersulo, berkeluh kesah. Dikasih musibah malah protes, ya, malah mencela takdir. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya adalah hasil dari berpikir. Wa kullama fakkara fi qasril amal, setiap kali orang berpikir tentang pendeknya harapan, karena kalau orang itu melihat dunia itu fana, singkat, dia pasti akan apa? Pendek harapannya. Apa sih yang diharapkan dari dunia? Jadi pendek harapan terhadap dunia, maksudnya pendek angan-angan terhadap dunia. Tidak ada angan-angan terhadap dunia, tidak ada keinginan terhadap dunia kecuali apa? Ibadah. Tidak ada keinginan dari dunia ini kecuali berbekal, memperbanyak bekal. Ya. Tidak penting baginya banyak kawan atau sedikit kawan, enggak terlalu dipikir. Yang penting ibadah, taat kepada Allah. Seandainya ada orang yang dimanfaatkan untuk ibadah, ya, ada orang lebih berilmu diambil ilmunya, ada orang lebih soleh dicontoh, ada orang yang kurang soleh diajari, kurang ilmu diajari, kurang soleh dibimbing. Ada orang yang sama-sama tingkatannya ya kerjasama untuk kesolehan dan ketaatan, karena proyek akhirat itu banyak yang tidak bisa dikerjakan sendirian. Itulah orang-orang yang memanfaatkan orang lain untuk kebaikan. Keberadaan orang lain adalah ladang amal semua. Ada orang jahat dia sabar, ada orang baik dia bersyukur, dan seterusnya. Pokoknya semuanya apa? Dijadikan ladang untuk memetik hasil di akhirat. Tidak ada kepentingan dari dunia kecuali menyambung hidup saja. Yang penting bisa hidup, bisa beramal soleh, bisa bertakwa. Makanya dia merasa rugi ketika apa? Diberi umur oleh Allah kemudian tidak bertambah soleh. Diberi umur oleh Allah tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya karena berpikir. Orang kalau nggak mikir nggak bisa sampai ke sana. Wadikil wakti, kemudian sempitnya waktu. Orang itu sadar kalau memang mikir, ya, waktu itu sempit sekali. Makanya kalau orang yang mikir dan bisa sadar betul waktu itu sempit, itu tidak berleha-leha, tidak santai-santai, tidak buang-buang umur. Tapi kebanyakan kita masih buang-buang umur, masih banyak buang-buang umur. Kadang waktu terlewat tanpa membaca Quran, waktu terlewat tanpa zikir, waktu terlewat tanpa berbuat kebaikan sekecil apapun, kadang terlewat begitu saja. Ini akan menjadi penyesalan di akhirat. Maka sesalilah sekarang, dan kita bisa menyesal sekarang pun karena berpikir. Makanya teruslah berpikir, bandingkan, ya, bandingkan dunia dengan akhirat. Apa sih untungnya kita berleha-leha? Apa sih untungnya kita bersantai-santai? Apa untungnya kita bermalas-malasan? Sama sekali nggak mendatangkan keuntungan. Orang bisa membandingkan untung rugi itu karena mikir. Kalau dalam masalah dunia kita bisa mikir, ya, wah ini rugi nih, waktu adalah uang. Itu pecinta dunia bisa mikir begitu. Kenapa yang mengaku sebagai pecinta akhirat atau zuhud terhadap dunia tidak bisa berpikir ini merugikan? Makanya orang yang paling zuhud adalah orang yang paling hemat waktu. Orang kalau buang-buang waktu itu jauh dari kata zuhud. Siapa orang paling zuhud di dunia? Orang yang paling efektif, efisien waktunya penuh dengan ketaatan pada Allah. Ketaatan apa yang paling bagus? Ketaatan paling bagus adalah menuntut ilmu. Dan itu ulama sepakat, ya. Setelah kewajiban, kalau kewajiban tunaikan semua, maka yang sunnah berikutnya adalah menuntut ilmu paling penting.
Maka waktu dan yang paling efektif dan efisien dalam menggunakan waktu adalah menuntut ilmu. Antum pahami Quran, tadabbur Quran. Ya, kalau belum punya alat untuk mentadabburinya, maka baca tafsirnya. Belum bisa membaca tafsir Arabnya, ya terjemahannya. Tapi kalau tahu Arabnya lebih bagus lagi, karena itu lebih dalam maknanya dibanding bahasa Indonesia. Dan itu semuanya butuh waktu untuk bisa mempelajari itu. Kita menghabiskan umur untuk mempelajari itu jauh lebih baik daripada berjibaku memperbanyak rakaat, memperbanyak sedekah. Iya betul, itu amal soleh. Tapi menuntut ilmu jauh lebih baik. Kalau bisa digabung semuanya, alhamdulillah. Rajin menuntut ilmu, rajin sedekah, rajin membantu orang, rajin sholat, masya Allah, rajin saum. Ini manusia yang paling berkualitas hidupnya. Dan ini hasil dari tafakkur ya. Kalau nggak tafakkur nggak bisa. Makanya hanya orang-orang yang menggunakan akalnya yang mereka beruntung di akhirat. Allah sering tantang itu ya. Allah sering mempertanyakan orang-orang yang punya akal ya. Jadi dalam ayat sering ditutup dengan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Maksudnya apakah kalian tidak berpikir? Wa fi dzalikal ayatin liulil albab. Dalam hal itu terdapat ayat bagi orang yang memiliki lub, memiliki akal. Jadi itulah tantangan Allah untuk menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita. Apakah kita masih malas untuk berpikir? Padahal banyak sekali ayat memancing kita untuk berpikir. Itulah bukti di antara bukti bahwa berpikir ini sangat penting. Makanya Allah sering bangkitkan kita untuk mau berpikir. Orang yang paling beruntung adalah orang yang banyak berpikir. Dan berpikir itu bisa bikin orang cepat tua. Dan itu tidak masalah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, syayyabatni Hud dan lain-lain, saya lupa, telah membuatku beruban. Surat Hud, beberapa surat yang dia berisi tentang kiamat dan ahwal akhirah ya, keadaan akhirat. Itu kata Rasul, ketika aku pikirkan surat itu membuat aku beruban. Coba lihat, orang mau berpikir cepat tua. Nah kalau orang yang inginnya awet muda terus nggak mau mikir, atau orang yang awet muda terus berarti nggak mikir, berarti kurang mikir. Wah masya Allah ya, awet muda ya, berarti kurang mikir tuh. Bisa jadi. Makanya, wih cepet tua orang ini, banyak pikiran sih gitu. Tapi mikir yang enggak ya, mikir nasib di dunia itu juga bisa cepet tua. Sama, mikir akhirat juga bisa cepat tua. Dan itu enggak mengkhawatirkan bagi orang-orang yang memang tidak cinta dunia. Emang kenapa kalau cepet tua gitu? Enggak masalah. Ya. Cepat berubah enggak masalah. Itu bagian dari hasil atau efek dari ibadah ya. Tafakur ini ibadah. Kalau kita memikirkan ayat-ayat yang berisi tentang neraka, tentang kiamat, dan kita betul-betul meresapi itu, kita akan ketakutan. Dan itulah yang dinikmati oleh para ulama seperti tadi Muhammad Al-Quradi, dia mengulang 2 surat nih. Ini tentang kiamat nih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kiamat. Al-Qari'ah juga kiamat. Itu diulang-ulang sampai subuh, lebih disukai daripada menamatkan Quran. Tuh lihat bagaimana mereka menikmati ayat surat yang berisi apa? Kiamat, yang berisi hal-hal yang menakutkan, menyeramkan. Orang Indonesia itu katanya suka melihat film horor. Kenapa? Karena menakutkan. Kenapa menakutkan kok suka gitu? Nah itu cuma film, itu cuma horor, cuma hantu gitu, dan itu palsu gitu. Kenapa tidak lebih baik kita manfaatkan untuk menyukai ayat-ayat horor dalam tanda petik? Ini ayat-ayat menyeramkan nih, ayat yang membuat kita berpikir, kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita takut kepada akhirat. Dan orang hebat itu takut kepada akhirat, bukan takut kepada dunia. Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili, apakah orang yang tunduk di malam hari, sajidan wa qa'iman,
sujud dan berdiri. Jadi tunduk kepada Allah. Qanit itu artinya dawamu ta'ah, taat yang kontinu di malam hari, berarti sholat. Sujud dan berdiri, sholat itu malam. Ngapain? Yahdarul akhirah, karena takut akhirat. Ini penting orang punya takut kepada akhirat. Jadi sholat takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Ini Allah bertanya, apakah orang yang begitu sama dengan orang yang tidak begitu? Tentu saja beda. Ini kualitas. Orang yang sholat malam, menghabiskan malamnya untuk ibadah pada Allah, kemudian apa? Dia takut kepada akhirat, bukan takut kepada dunia. Tidak sedikit orang sholat malam karena takut dunia. Tidak sedikit orang sholat malam karena ingin tetap sehat, atau ingin jabatannya naik, atau eksis dan seterusnya. Banyak orang sholat malam karena itu. Ada orang-orang tua rajin sholat malam karena agar anak cucunya itu selamat di dunia, anak cucunya sukses dalam bisnis dan usahanya. Ini sholat malam, takut dunia, banyak. Dan itu bukan orang hebat. Allah tanyakan, apakah sama orang begitu dengan orang yang sholat malam karena takut terhadap akhirat dan berharap rahmat Rabbnya? Tidak sama. Makanya Allah lanjutkan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu saja tidak sama. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang memiliki lub, ulil albab, orang yang memiliki akal. Jadi perbedaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu diantaranya apa? Kalau orang berilmu itu sholat malam. Orang berilmu itu apa? Sholat malam. Dan sholat malam tidak sekedar memperbanyak rakaat. Sholat malamnya itu yahdarul akhirah, takut pada akhirat. Kenapa bisa takut akhirat? Karena berpikir. Berpikir itu akan menghasilkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kurang mikir nggak takut. Paling takut terhadap dunia. Takut sengsara, takut miskin, itu takut dunia. Kalau orang yang takut akhirat itu nggak peduli dengan dunia, mau miskin kayak mau sakit kayak mau ditinggalkan orang, nggak peduli, karena dia fokus dengan akhirat. Dia yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan dia adalah perkara akhirat. Bagaimana perbekalan dia menghadap Allah Ta'ala nanti? Apakah dia punya amal-amal yang bisa menjadi sebab keselamatannya? Apakah amalnya diterima oleh Allah? Itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka takutkan. Bukan malah beramal akhirat tapi mengharapkan dunia. Itu orang yang kurang mikir. Orang kalau kurang mikir begitu, dia ibadah bentuknya amal akhirat tapi tujuannya dunia, dan itu kesyirikan. Makanya kalau kurang mikir akhirnya musyrik. Naudzubillah min dzalik. Penting sekali berpikir ini. Orang itu kalau kurang mikir, dia ibadah sepertinya ibadah, bentuknya ibadah, surahnya itu dohirnya ibadah, tapi batinnya ternyata ingin dunia, dan itu syirik. Ya, iradatu bi amalihi ad-dunya, menginginkan dengan amalnya dunia, itu bagian dari syirik. Lihat di kitab tauhid itu ada bab itu, bab orang yang beramal menginginkan dunia. Naudzubillah min dzalik. Menginginkan dunia atau takut dari dunia, ini adalah kesyirikan. Nah, itu efek kurang berpikir. Kemudian setiap kali orang itu pendek angan-angan, kemudian merasa sempit waktunya, aurathahu dzalikal jid, maka itu akan mewariskan baginya kesungguhan. Serius hidupnya, tidak main-main, tidak buang-buang waktu. Wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh lagi nih. Jid wal ijtihad ini menunjukkan keseriusan, ya, serius, sungguh-sungguh. Makanya orang yang berijtihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk menghasilkan hukum ketika dia berpikir dari dalil-dalil yang ada. Itu menggunakan pikir, bersungguh-sungguh dengan akalnya, bersungguh-sungguh dengan pikirannya, sehingga menghasilkan apa? Hukum-hukum. Makanya para ulama yang hidup mereka penuh dengan berpikir. Kalau orang yang tidak punya ilmu itu rata-rata kurang berpikir. Orang yang sedikit ilmunya, sedikit pula mikirnya.
wa badlul wus'i, dan mengerahkan kesungguhan, kesanggupan semuanya, fiktinamil waktu, untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Waktu adalah uang, itu kata ahli dunia. Kalau ahli akhirat, waktu adalah pahala. Kalau bisa dapat pahala 1 miliar, ngapain cuma 1 juta? Kalau bisa 1 triliun, ngapain cuma 1 miliar? Begitulah pikiran orang-orang yang menghargai waktu. Tidak mau waktu terbuang sia-sia. Sayang sekali waktu cuma dikit pahalanya. Lebih sayang lagi berlalu waktu tanpa pahala. Dan lebih rugi lagi berlalu waktu berisi dosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi belum terlalu rugi ketika masih hidup. Artinya apa? Bisa diralat, bisa diperbaiki, masih bisa tobat. Allah Maha luas karunia-Nya. Maka kesempatan masih ada. Ya, kita masih bisa tobat. Perbanyak tobat kalau gitu. Kalau Anda tidak bisa bersaing dengan para ahli ibadah, ahli taat, maka bersainglah dengan ahli maksiat. Gimana? Dalam tobat mereka. Ahli maksiat yang tobat gitu maksudnya. Mereka merasa banyak salah, merasa banyak kekurangan, sehingga banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah. Dan itu lebih baik daripada kita terseok-seok mengejar amal orang soleh tapi tidak bertobat. Lebih baik kita perbanyak tobat kalau gitu. Karena kalau kita banyak tobat, Allah akan ampuni. Dan kalau Allah ampuni, Allah akan berikan banyak taufik kepada kita. Kalau Allah berikan banyak taufik kepada kita, kita akan mudah untuk berbuat kebaikan. Kesulitan kita berbuat baik karena banyaknya maksiat dan dosa. Itulah yang kemarin kita pelajari pekan lalu. Yaitu apa? Banyaknya maksiat. Jadi orang kalau banyak maksiat nggak bisa mikir. Kalau gitu perbanyak apa? Tobat. Sebagaimana maksiat kita banyak, tobat harus lebih banyak biar kita tidak rugi. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Atafakkur fil khair yad'u ilal amal bihi." Berfikir dalam kebaikan itu akan mengundang kepada mengamalkan kebaikan itu. Jadi memang amal itu cabang dari mikir. Semua apapun kita melakukan kecuali yang refleks ya, itu semuanya hasil pemikiran. Makanya kita kalau mau tahu orang itu mikir apa, ya lihat perbuatannya. Perbuatan itulah yang dia pikirkan gitu. Kalau orang kok semangat sekali mengejar dunia, karena dia mikirnya dunia. Dia menganggap dunia itu yang menguntungkan, akhirat enggak. Makanya dia fokus dengan dunia, enggak mau sholat. Fokus dengan dunia, sholat tapi terlambat. Fokus dengan dunia, sholat tapi tidak khusyuk. Itu terlalu fokus dengan dunia. Tapi kalau orang bisa berpikir tentang pentingnya akhirat, dia sholatnya diperbaiki betul. Dia sholatnya khusyuk betul. Dia minta tolong kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu sulit kecuali bagi orang khusyuk. Nah, khusyuk itu mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa khusyuk. Nah, itulah pentingnya orang selalu berpikir. Wan nadamu 'ani syarri yad'u ila tarkihi. Menyesali keburukan itu bisa mengundang kepada meninggalkannya. Jadi kalau kita bisa sebenarnya merenungkan apa namanya dampak dari dosa. Kita melihat orang lain sebagai pelajaran. Kita melihat ada orang kok hidupnya susah. Oh, itu karena ini, karena melakukan ini, melakukan itu. Jadi ini pelajaran. Ambil pelajaran dari orang lain. Jangan sampai orang lain mengambil pelajaran dari kita. Ya. Orang yang baik itu apa? Bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialami orang lain. Jangan kemudian kita coba sendiri untuk kemudian celaka. Biarlah orang lain yang celaka, kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita celaka seperti dia. Ya. Jangan kita coba-coba. Kalau udah jelas orang itu sengsara gara-gara dosa, ya kita nggak usah coba-coba dosa, kemudian ikut celaka. Qatadah rahimahullahu taala berkata, "Man tafakkara fi khalqi nafsihi, arafa annahu innama khuliqa walinat mafasiluhu lil ibadah." Ini orang mikir nih. Qatadah rahimahullahu taala berkata, siapa yang berpikir dalam penciptaan dirinya, dia mikir kenapa sih Allah ciptakan aku? Coba dipikir itu. Dia akan tahu. Kalau dia mikir betul, dia akan tahu bahwa
Dia diciptakan dan sendi-sendinya dilembutkan hanyalah untuk ibadah. Kita punya sendi, bisa ruku, bisa sujud. Itu maksudnya. Itu yang paling penting. Bukan cuma untuk bisa bersenang-senang, bukan. Untuk ibadah. Itu kalau orang mau berpikir. Jadi sadar betul kalau hidup itu adalah ibadah. Kemudian Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala berkata, ma talat fikratu imri'in qattu illa fahima. Tidaklah panjang berfikirnya seseorang sama sekali kecuali akan paham. Jadi kalau berfikir itu panjang, dipanjangin mikir. Ada orang bilang ciri-ciri orang mikir itu kalau tertawa itu terlambat. Orang lain udah tertawa dia masih mikir. Ciri-ciri orang mikir. Tapi itu mikir yang terlambat ya. Mikir memang kecepatannya beda-beda. Ada orang yang mikirnya cepat, ada yang mikirnya lambat, loadingnya lambat ya. Tapi tidak masalah. Itu mikir berarti ya. Kalau orang nggak mikir mungkin nggak bisa ketawa, nggak paham, sekedar candaan saja tidak paham. Tidaklah panjang pikiran seseorang kecuali dia akan faham. Wa ma fahima mru'un qattu illa alima. Dan tidaklah faham seseorang itu sama sekali kecuali dia akan tahu. Wa ma alima mru'un qattu illa amila. Dan tidaklah mengetahui seorang kecuali dia pasti akan beramal. Jadi dimulai dari mikir, kemudian faham, kemudian mengetahui, kemudian beramal. Panjang ceritanya untuk bisa beramal ya. Tapi kalau pikirannya cepat ya, pahamnya cepat, ilmunya cepat, insya Allah segera beramal juga. Dan ada juga orang beramal tanpa mikir. Tadi saya bilang kalau orang beramal tanpa mikir tujuannya malah dunia. Orang beramal cuma refleks, itu bisa jadi niatnya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu biasanya begitu. Orang itu kalau beramal tanpa mikir dulu itu biasanya tidak ikhlas. Makanya Abu Usman As-Sabuni menukil ya pernyataan ulama bahwa untuk bisa ikhlas itu diantara syaratnya itu ada rifku. Ar-rifku itu artinya tenang, tidak terburu-buru. Tenang itu untuk apa? Untuk berpikir. Jadi kalau mau beramal itu mikir dulu, itu bisa ikhlas. Kalau nggak mikir dulu nggak. Jadi mikirnya apa? Untuk siapa saya beramal? Itu. Jadi kalau orang beramal itu ditanya dua hal. Untuk siapa dan gimana caranya. Untuk siapa itu berkaitan dengan tujuan, yaitu ikhlas untuk Allah atau yang lain, untuk Allah atau dunia. Kemudian dengan cara apa atau bagaimana caranya, itu pertanyaan untuk ittiba, pakai cara Rasul atau cara bid'ah. Jadi setiap amal harus tanya dua itu. Mau beramal nih, mikir dulu untuk siapa nih? Lillah kah? Untuk Allah kah? Kalau nggak kita pikir hawa nafsu tuh otomatis ya. Jadi amal kita itu otomatis mengikuti hawa nafsu kalau tidak mikir. Karena setiap orang punya selera itu nafsu. Sesuai dengan mood itu nafsu. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hasrat itu nafsu. Makanya rajin belajar ternyata nafsu. Karena nggak mikir. Nah itulah penting untuk selalu berpikir setiap kita beramal. Tanpa berpikir terlebih dahulu gagal kita ikhlas. Salah satu syarat ikhlas adalah arifku, berpikir sebelum beramal. Nah itu ya, menunjukkan betapa pentingnya orang itu mikir. Mikir nanti akhirnya melahirkan amal. Amal yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu buah pertama dari tafakur. Kemudian buah yang kedua, al khaufu minallahi wal istisy'aru adamatihi. Takut dari Allah dan merasakan keagungannya. Berkata Bishr bin al-Harith rahimahullahu taala, "Lau tafakkaron nasu fi adamatillahi lama asallaha." Seandainya manusia itu berpikir tentang keagungan Allah, niscaya mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah.
Sebagian lagi ulama mengatakan jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Kecil dosanya, remeh jadinya, meremehkan, gampang, tidak masalah. Coba lihat kepada siapa kamu durhaka. Kamu berdosa, kamu melakukan kedurhakaan kepada zat yang maha baik kepada antum, zat yang selalu memberi nikmat, tidak pernah putus. Itu yang kamu durhakai. Kamu berbuat kesalahan kepada orang yang baik hati saja nggak tega. Kalau orang mikir nggak berani gitu berbuat buruk kepada ibunya yang baik hati. Kalau mikir ya, tapi sekarang banyak orang nggak mikir memang. Nah, kalau nggak berani berbuat buruk kepada orang yang baik hati, kenapa berani berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau bermaksud jangan lihat kecilnya, tapi lihat siapa yang kamu durhakai. Kamu durhaka kepada zat yang maha baik. Kamu durhaka kepada zat yang maha besar, maha agung, maha kuasa untuk membalik hidupmu menjadi sengsara. Itu mudah sekali. Hati-hati dari maksiat. Bisa jadi hanya percikan maksiat yang kecil bisa menjadi gejolak api neraka yang sangat besar. Dampaknya itu nggak cuma kebakaran rumah tuh. Orang bermain api rumahnya bisa terbakar, dan itu akan nangis. Dan neraka lebih besar daripada kebakaran rumah. Jadi jangan lihat pada kecilnya dosa ya. Lihatlah pada siapa kamu berdosa. Kalau orang berpikir tentang keagungan Allah, pasti mereka tidak akan bermaksiat. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan tentang pentingnya mikir satu surat ya. Lau fakkaron nasu fi hadhihi surah lakafathum. Kalau manusia berpikir terhadap surat ini, pasti cukup buat mereka. Enggak butuh kepada hujah yang lain. Dalam riwayat yang lain lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah enggak menurunkan hujahnya kecuali kepada makhluknya kecuali surat ini, pasti cukup buat mereka. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang berisi tentang syarat menjadi manusia sempurna. Kalau kita memikirkan itu, kata Syafi'i, cukup untuk menjadi manusia sempurna. Karena syarat menjadi manusia sempurna itu terdapat dalam surat Al-Asr. Apa itu? Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita amalkan surat ini betul, kita menjadi manusia sempurna. Beriman itu dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa beriman. Jadi berilmu, kemudian beramal soleh, kemudian tawasaw bil haq, mengajar, berdakwah, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tawasaw bis sabr, ini kesabaran agar bisa istiqomah dalam melakukan semua itu. Nah, dengan itu orang itu akan sempurna, menjadi orang yang terbaik. Berkata Hatim Al-Asam rahimahullah, minad dzikr yazidul hub. Di antara dzikir ada yang menambah cinta. Wa minat tafakkur yazidul khauf. Dan dari dari dzikir menambah cinta, dari berfikir menambah takut. Nah, itu bedanya dzikir dengan mikir. Kalau dzikir nambah cinta, kalau mikir nambah takut. Dan Allah itu dicintai dan ditakuti. Yang paling kita cintai Allah, yang paling kita takuti Allah. Makanya kalau orang mikir-mikir tentang seseorang, suami mikirin istri terus, ya makin jatuh cinta. Ya, istri mikir perhiasan terus makin jatuh cinta terhadap perhiasan itu. Orang mikir dunia terus, ya udah makin jatuh cinta kepada dunia. Jadi jangan ingat-ingat sesuatu yang kemudian kalau kita ingat kita jatuh cinta kepadanya, kemudian kita nyesal. Ya, nyesal ingat dunia itu ya. Ada orang mengatakan orang yang paling menyakitkan itu adalah orang yang paling kita cintai. Itu kata orang yang kecewa ya, disakiti kekasih itu. Orang yang paling menyakitkan itu adalah orang yang paling kita cintai. Makanya betul Rasul kasih resep. Dia nggak tahu resep Rasul.
Gimana Rasul kasih resep tentang cinta? Habib habibaka haunan ma. Haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sederhana saja. Ringan saja, biasa saja. Jangan berlebihan. Karena bisa jadi nanti akan menjadi musuhmu. Jadi kalau suatu ketika jadi musuhmu, kamu nggak sakit hati gitu. Karena kamu tidak terlalu apa? Tidak terlalu mencintai. Gampang move on. Selesai perkara gitu. Jangan udah pisah masih ingat mantan terus gitu. Orang yang selalu ingat mantan itu karena apa? Nggak bisa move on. Kenapa nggak bisa move on? Terlalu mencintai. Kenapa terlalu mencintai? Sering nginget gitu, sering mikirin. Coba nggak usah dipikir, nggak usah diingat. Nah itulah pentingnya Pak, mengelola cinta ya. Banyak orang nggak bisa mengendalikan cintanya. Cintanya buta ya. Cintanya buta menjadi bucin ya, budak cinta. Jadi kalau orang berzikir ingat Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah. Kalau orang mikir tentang keagungan Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dan takut inilah yang menjadi apa? Motor penggerak kehidupan kita. Kita kalau nggak punya cinta, kita nggak bergerak ya. Bahkan Ustaz Armen dulu pernah menyebutkan ya tentang masalah cinta. Itu burung-burung berkicau itu karena cinta. Bahkan daun-daun itu melambai-lambai itu karena cinta. Angin bertiup itu karena cinta. Hujan turun karena cinta. Tanaman tumbuh karena cinta. Jadi semuanya karena cinta. Artinya cinta itulah penggerak kehidupan ini. Orang yang gak punya cinta gak usah hidup ya. Dia beku sudah hatinya. Dan cinta kepada makhluk itu hina. Maka cintailah Allah Al-Khaliq yang maha mulia, sehingga kita akan kebawa kepada kemuliaan. Orang mulia adalah yang mencintai Allah dari segalanya. Dan Allah tantang itu ya. Orang-orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah itu diancam, bukan ditantang, diancam oleh Allah. Fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Apakah bapakmu, anakmu, saudaramu, keluargamu, kemudian kerabatmu, semuanya ya, atau hartamu, perdaganganmu yang kamu takutkan kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang terjadi, tunggulah, Allah akan datangkan urusannya. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lebih mencintai dunia seisinya, itu pasti sengsara, mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan al-fikrah tudhibul ghaflah. Mikir itu akan menghilangkan kelalaian. Wa tuhditsul lil qalbi al khasyah, dan menghasilkan pada hati rasa takut. Jadi banyak kelalaian menimpa kebanyakan kaum muslimin karena mereka kurang mikir. Kelalaian terjadi di mana-mana dan di setiap waktu ada kelalaian. Mestinya kita dzikir, mestinya kita mikir. Terus kita dzikir dan mikir, itu yang paling efektif mengisi umur kita adalah dzikir dan mikir, dzikir mikir terus, sehingga takut dan cinta kepada Allah itu terus tertanam dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, buah dari dzikir adalah mahabbatul abdi li rabbih. Cinta hamba kepada Rabbnya, semakin cinta. Jadi ini sambungan tadi. Kalau tadi takut, maka yang kedua adalah cinta. Inna mahabbatal abdi lillah, sungguhnya cinta hamba kepada Allah tahsulu minat tafakkur fin ni'am, dihasilkan dari memikirkan nikmat ya. Dzikir bisa menghasilkan cinta juga. Mikir menghasilkan takut tadi katanya. Tapi mikir nikmat Allah menghasilkan cinta.
Jadi kita mikirkan kebaikan Allah, masya Allah. Allah itu maha baik. Mulai dari kita belum lahir, ya, masih belum jadi janin, bahkan itu Allah sudah urusi kita. Allah sudah siapkan ruh kita sebelum kita diciptakan. Itu semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mikir ke sana, kita akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, seandainya manusia memahami, dan memahami itu setelah mikir ya. Seandainya manusia itu memahami bagaimana cara Allah mengatur hidupnya, pasti hatinya akan meleleh lebur di dalam cinta. Pasti akan jatuh cinta kepada Allah. Ketika memahami gimana cara Allah ngatur hidupnya. Indah sekali cara Allah ngatur hidup kita. Luar biasa. Ya, contoh yang kita lihat misalnya bayi itu nggak bisa apa-apa. Dikasih tunjuk oleh Allah untuk mencintai ASI. Itu Allah yang bikin dia cinta ASI. Coba betapa sengsaranya orang tua ketika si bayi nggak mau nenen, nggak mau minum ASI. Itu sengsara. Tapi kenapa bayi rata-rata mau ASI, mencintai ASI? Ya karena Allah yang menunjukkan. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hidayah yang paling umum ya. Hidayah umum itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Sampai burung, sampai hewan, semut sekalipun itu diberi hidayah oleh Allah untuk mencari di mana tempat makannya. Semut itu jalan-jalan gak sembarangan. Kalau kita jalan mungkin ngawur, gak ada tujuan, ada sebagian kita. Kalau semut itu jalan itu cari makan. Semut itu ditunjukkan oleh Allah di mana tempat makanannya. Dia jalan ke sana kemari akhirnya dapat. Ya. Kemudian lebah itu ditunjukkan oleh Allah di mana ada madu, di mana ada bunga-bunga yang menghasilkan madu. Itu Allah yang menunjukkan. Dan nggak bakal lebah itu mencari bangkai. Itu lebah nggak normal. Ya. Kemudian lalat itu mencari bangkai. Siapa yang nunjukin? Allah. Nggak mungkin lalat mencari bunga kecuali bunga bangkai. Ya. Jadi itu semuanya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidayah dari Allah. Jadi kalau kita tahu gimana Allah ngatur hidup kita, kita pasti akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tahu hasil dari faham, dan faham hasil dari mikir. Ya tadi ingat urutannya ya. Yang panjang mikirnya dia akan paham. Yang panjang fahamnya atau yang paham dia akan tahu, dan siapa yang tahu dia akan beramal. Itulah prosesnya. Li'anna nafsa majbulatun ala mahabbati man ahsan. Karena nafsu, jiwa manusia itu difitrahkan untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Otomatis ya. Antum gak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dikasih senyum, antum jatuh cinta tuh. Antum terasing di suatu tempat, tiba-tiba ada satu orang senyum pada antum, antum langsung kawan nih gitu. Padahal dia pencopet. Senyuman itu mengelabui, kita tertipu, dikiranya ini kawan nih, padahal dia mau nyopet. Hati-hati. Jadi diberi kebaikan itu akan jatuh cinta, itu manusia tuh otomatis. Orang Arab bilang al-insan abidul ihsan. Orang itu budaknya kebaikan. Jadi kalau antum mau memperbudak orang, caranya gimana? Kasih kebaikan, kasih kebaikan, nanti nurut tuh. Nanti pasti akan nurut. Wong anjing aja begitu kok, ya gak? Cara ngelatih anjing, hewan semua rata-rata. Kasih kebaikan, nurut itu. Apalagi orang. Orang tuh juga begitu, sama fitrahnya kayak anjing. Kasih daging, nurut nanti ya. Masya Allah. Maka dari itu kalau kita mikir lebih dalam lagi, jangan cuma lihat yang dohir, ini yang ngasih kebaikan si fulan ya, saya cinta sama si fulan. Ketahuilah si fulan ngasih kebaikan ke antum, Allah yang menunjukkan. Dan kebaikan itu pun dari Allah, nggak ada rizki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cuma mencintai pengantarnya? Coba kalau ada paket datang, ketok siapa? Kurir. Ada paket nih, paket dibaca dari fulan. Kita jatuh cinta ke kurirnya atau orang yang ngirim paket? Paket nih bukan antum beli ya, ada orang ngasih gitu. Tiba-tiba orang ngasih. Kita pasti jatuh cinta kepada yang ngasih, bukan kepada kurirnya.
Lah kenapa sekarang kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita cuma cinta kepada orangnya, nggak cinta kepada yang ngirim? Siapa yang ngirim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah besar. Ini salah logika kita gitu. Mestinya kita lebih cinta kepada Allah karena semua sumbernya dari Allah. Kita cintai juga orangnya, tidak masalah. Orang-orang yang nganter nikmat ke kita itu sebenarnya cuma kurir. Salah besar kalau mencintai kurirnya. Alasannya Pak, kurirnya ganteng. Nah, itu beda lagi. Karena memang cinta itu sebabnya dua ya. Kalau bukan kebaikan, karena apa? Keindahan. Ada orang nggak pernah berbuat baik sama sekali, tapi saking gantengnya tiba-tiba para wanita tergila-gila. Nah, lihat gimana wanita-wanita teriak-teriak kalau melihat artis Korea gitu. Masya Allah. Baru lihat manusia udah teriak-teriak. Gimana kalau lihat Allah? Gimana kalau lihat surga? Nah, itulah manusia-manusia yang tertipu. Fa idza ta'ammala al-insan ni'amallah. Kalau manusia memperhatikan nikmat-nikmat Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah al-katsirah yang sangat banyak kepadanya, awsalahu dzalika ila mahabbatihi wa ridha anhu, maka itu akan mengantarkannya kepada cinta kepada Allah dan ridha kepadanya. Itulah tingkatan sahabat ya, yang mereka sudah ridha kepada Allah. Kalau kita ingin seperti sahabat, bisa. Gimana caranya? Mikir nikmat Allah. Coba pikirin nikmat Allah tuh, terlalu banyak nikmat Allah. Masa dengan begitu kita nggak ridho? Masa dikasih sakit sedikit terus keluh kesah? Lah sehatnya kemarin nggak disyukuri, sehatnya kemarin nggak direnungkan, nggak diresapi, nggak dipikirkan. Coba mikir, bandingkan masa sehatmu dengan masa sakitmu, bandingkan. Ya, tentu tidak seimbang itu. Kalau sakit pun cuma sebagian kecil dari tubuh kita, bahkan mungkin 1 sel 2 sel sakit. Ya ini jutaan sel yang lain, miliaran sel yang lain sehat. Coba lihat, kita kurang mikir, kita kurang adil ya, karena kurang mikir. Makanya berpikir ya, rajin-rajinlah berpikir, karena orang berpikir itu pasti beruntung. Orang yang tidak berpikir pasti buntung. Ya, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.